Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau di sekitar kita tuh banyak banget potensi lingkungan yang keren, tapi sering kita lewatin gitu aja? Nah, kali ini kita bakal belajar bareng-bareng gimana caranya ngelihat hal-hal yang sering nggak kelihatan itu. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan simpel deh. Kalau saya tanya, laboratorium lingkungan paling top itu di mana sih? Mungkin yang langsung kebayang itu lab canggih di kampus-kampus besar atau mungkin hutan belantara yang jauh banget ya kan? Ternyata jawabannya itu jauh lebih dekat dari yang kita kira. Laboratorium terbaik itu bisa jadi ya, ada di luar jendela kita, tepat di lingkungan yang kita lihat setiap hari. Intinya, kesempatan belajar yang paling keren itu seringkali ada di depan hidung kita sendiri. Nah, buat ngebahas ini lebih dalam, kita bakal coba zoom out bareng-bareng. Pertama, kita mulai dari yang paling dekat, halaman sekolah. Terus kita geser lebih luas ke lingkungan sekitar kita. Dan terakhir, kita lihat gimana semua itu nyambung ke panggung dunia. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, bagian satu, kita mulai dari halaman sekolah. Ini titik start kita. Tempat yang paling sering kita lihat, tapi ternyata nyimpen banyak banget kejutan. Kuncinya itu satu, observasi. Coba deh perhatiin. Setiap sekolah itu pasti punya aset yang mungkin kelihatannya biasa aja. Tapi kalau kita mau lihat lebih jeli, semua itu bisa jadi sumber belajar yang wah luar biasa. Nah, coba lihat tabel ini. Ini keren banget sih betapa banyaknya potensi yang ada. Di kategori flora dan fauna misalnya, ada taman sekolah, apotek hidup atau tanaman obat, sampai kolam ikan. Terus di sisi sistem dan teknologi, ada rumah hidroponik, rumah kompos buat belajar soal daur ulang, bahkan tempat pemilahan sampah. Ini bukan cuma fasilitas biasa loh, ini laboratorium hidup. Contoh spesifik yang diangkat itu hidroponik. Ini kan keren banget ya, cara buat ngajarin biologi, kimia, sama teknologi sekaligus dalam satu sistem. Kita jadi bisa lihat langsung konsep efisiensi sumber daya itu kayak gimana. Bayangin aja, para siswa bisa belajar soal sustainability cuma dengan ngeliatin sistem yang ada di sekolah mereka sendiri. Oke, jadi potensi di sekolah itu udah jelas ya, banyak banget. Tapi itu baru level 1. Gimana kalau kita coba lihat lebih luas lagi? Keluar dari gerbang sekolah, yuk kita lanjut. Bagian kedua, melihat keunikan lokal. Nah, sekarang kita zoom out satu tingkat. Kita keluar dari sekolah dan lihat lingkungan di sekitar kita, entah itu di level kota atau komunitas. Setiap daerah itu kan punya ceritanya masing-masing ya. Dan cerita itu kelihatan banget dari lingkungannya. Jadi kalau kita ngomongin identifikasi potensi lokal, intinya adalah kita mencoba membaca cerita itu, mengenali apa yang bikin daerah kita unik, dan ngerti kenapa itu penting. Contohnya, kita ambil dari Balikpapan. Ini bener-bener nunjukin maksudnya. Lihat deh daftarnya, beragam banget. Ada hutan lindung Sungai Wain, hutan mangrove yang penting banget buat ekosistem. Sampai, ini dia, TPAS atau Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Terbaik se-Indonesia. Masing-masing tempat ini tuh bukan cuma lokasi geografis, tapi sumber ilmu yang luar biasa tentang konservasi, biodiversitas, dan manajemen lingkungan. Oke, dari sekolah kita udah ke level kota. Sekarang waktunya buat zoom out yang terakhir. Gimana caranya semua hal-hal lokal yang keren tadi nyambung ke gambaran yang jauh lebih besar di level dunia? Bagian 3. Memahami peran global. Nah, disinilah semua titik mulai terhubung. Kita bakal coba sambungin benang merah dari pohon di halaman sekolah sampai ke peran raksasa Indonesia di panggung global. Dan inilah gambaran besarnya. Hutan mangrove di Balikpapan tadi, atau bahkan satu pohon di halaman sekolah kita, itu semua adalah bagian kecil dari sebuah sistem yang gigantis. Indonesia itu sering banget disebut sebagai paru-paru dunia, ya kan? Itu karena hutan tropis kita yang luar biasa luas. Nggak cuma itu, kita juga dijuluki harta karun hayati, karena kita jadi rumah buat spesies-spesies unik yang penting banget buat dunia. Oke, kita udah jalan-jalan dari skala mikro ke makro. Kita udah lihat cara-caranya. Sekarang, pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa terapin ini dalam kehidupan sehari-hari? Simple aja, ada 3 langkah. 1. Mulai dari yang paling dekat. Amati sekolah, kampus, atau tempat kerja Anda. Cari hal-hal kecil. 2. Perluas jangkauan. Jelajahi lingkungan sekitar Anda. Cari taman, hutan kota, atau program-program lokal. Terus yang ketiga, dan ini yang paling penting, coba hubungkan semuanya. Tanya ke diri sendiri. Kenapa ya taman ini penting? Apa hubungannya sama isu polusi udara secara global? Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Dengan cara pandang yang baru ini,
Dengan kacamata baru untuk melihat hal-hal yang sering terlewatkan, potensi luar biasa apa yang bakal Anda temukan di sekitar Anda, mungkin bahkan hari ini? Jawabannya bisa jadi sangat mengejutkan.